pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang 3 materi pokok dalam fikih, yaitu yang pertama mengenai zakat mal, yang kedua, mengenai pembagian warisan, dan yang ketiga tentang perawatan jenazah. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai zakat mal. Nah, zakat mal ini merupakan zakat yang wajib dikeluarkan ketika telah mencapai nisab dan haul. Nah, zakat mal ini sebenarnya ada banyak, tapi akan dijelaskan itu hanya 3 saja. Yang pertama ada zakat pertanian, yang kedua ada zakat emas, dan yang ketiga ada zakat profesi. Nah, ketiga zakat ini wajib dikeluarkan ketika telah mencapai nisab dan haulnya. Agar lebih jelas, akan saya jelaskan berdasarkan studi kasus sebagai berikut. Lalu di sini ada zakat pertanian. Contoh kasusnya, seorang petani sukses mendapatkan hasil kebun seberat 3 ton. Berapakah zakat yang harus ia keluarkan? Penyelesaiannya, dari hasil kebun tersebut dapatlah 3 ton. 3 ton ini kita jadikan kilogram, maka hasilnya itu ada 3000 kilogram. Nah, kadar zakat. Kadar zakatnya ini ada 2, dengan sistem manual dan sistem irigasi. Kalau dengan sistem manual, itu kadar zakatnya itu sebesar 10%. Dan jika dengan sistem irigasi, itu kadar zakatnya 5%. Maka 3000 kg tadi, jika dengan sistem manual kita kalikan dengan 10%, dapatlah hasil 300 kg. Maka zakat yang harus dikeluarkan itu sebesar 300 kg dengan sistem manual. Jika dengan sistem irigasi, maka 3000 kg dikali dengan sistem irigasi itu kadarnya 5%, maka dikali dengan 5%. Hasilnya 150 kg. Hasilnya yaitu kadar zakat dengan sistem irigasi itu sebesar 150 kg. Di sini ada zakat emas. Contoh kasusnya, Ibu Rini memiliki emas seberat 1 kg. Berapakah zakat emas yang harus Ibu Rini keluarkan? Penyelesaiannya, 1 kg emas ini kita jadikan dulu ke gram. Jadi 1 kg sama dengan 1000 gram. Harga emas sekarang kira-kira itu 300.000 per gram. Dan kadar zakatnya itu sebesar 2,5%. Jadi, agar kita dapat hasil berat emas dikali dengan harga emas dikali dengan kadar zakat, maka 1000 gram emas dikali dengan harga emas sebesar 300.000 dikali dengan 2,5% kadar zakat. Hasilnya itu 7.500.000. Maka zakat emas yang harus Ibu Rini keluarkan itu sebesar 7.500.000 rupiah. Mengenai zakat profesi, contoh kasusnya, seorang pengusaha mendapatkan penghasilan rata-rata sebesar 10 juta per bulan. Berapakah zakat yang harus ia keluarkan? Penyelesaiannya, penghasilannya itu sebesar 10 juta per bulan. Untuk mencapai nisab, maka dikalikan dengan 12. Jadi 10 juta dikalikan dengan 12, hasilnya dapatlah 120 juta per tahun. Nah, nisabnya itu 2,5%. Zakat profesi ini bisa kita kiaskan dengan zakat emas. Jadi, penghasilan tadi 120 juta per tahun dikalikan dengan 2,5%. Dapatlah hasilnya sebesar 3 juta rupiah. Maka, zakat yang harus ia keluarkan, zakat profesi yang harus ia keluarkan itu sebesar 3 juta rupiah. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu mengenai pembagian warisan. Nah, sebelum kita masuk ke pembagian warisan, kita harus tahu dulu apa sih itu warisan. Nah, warisan ini adalah perpindahan hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup, yang dimana memenuhi persyaratan syarat dan rukun yang mewarisi. Nah,
Adapun orang yang berhak untuk mendapatkan warisan dari pihak laki-laki atau ahli waris laki-laki, yang pertama itu ada anak laki-laki, lalu yang kedua itu ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, lalu yang ketiga itu ada ayah, yang keempat kakek, yang kelima saudara laki-laki, yang keenam keponakan laki-laki dari saudara laki-laki atau anak dari saudara laki-laki, lalu yang ketujuh paman, yang kedelapan sepupu laki-laki atau anak dari paman, yang kesembilan ada suami, yang kesepuluh ada laki-laki yang memerdekakan atau al-mu'tiq. Nah, dari pihak perempuan atau ahli waris perempuan itu ada anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, lalu ada ibu, nenek, saudara perempuan, istri, dan perempuan yang memerdekakan atau al-mu'tiqah. Nah, adapun orang yang tidak berhak mendapatkan warisan itu ada 4. Yang pertama murtad, keluar dari agama Islam. Lalu yang kedua perbedaan agama. Nah, yang ketiga ada pembunuh, dan yang keempat itu ada hamba sahaya. Nah, itulah tadi orang yang berhak mendapatkan warisan dan yang tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Nah, setelah kita letakkan pembagiannya ataupun bagian-bagian yang didapatkan, lalu kita akan mencarikan KPK. Maksud dari KPK ini adalah yang bisa dibagi dengan 4 dan bisa dibagi dengan 6. Nah, kita ambillah KPK-nya 12. Nah, 12 ini kita kalikan dengan 1/4 dan 1/6. Dapatlah hasilnya 3 dan 2. Lalu asobah atau sisa tadi itu kita kurangkan 12 dikurang dengan 3 dikurang dengan 2 dan dapatlah hasilnya 7. Lalu harta warisan tadi sebesar 300 juta kita bagikan dengan 12 dan dapatlah hasilnya 25 juta. 25 juta ini kita kalikan dengan 3, 2, dan 7. Nah, 25 juta dikali 3 dapatlah hasilnya 75 juta. 2 dikali 25 juta 50 juta, dan 7 dikali 25 juta 175 juta. Nah, bila ditotalkan maka hasilnya 300 juta, pas dengan harta warisan yang ditinggalkan. Nah, seorang suami mendapatkan 75 juta, seorang ibu mendapatkan 50 juta, dan anak laki-laki mendapatkan 175 juta dari harta warisan yang ditinggalkan sebesar 300 juta rupiah. Nah, itulah tadi kasus pembagian harta warisan yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi kita sampai pada penjelasan yang terakhir, yaitu mengenai perawatan jenazah. Nah, dalam perawatan jenazah ini ada 3 pembahasan, yaitu yang pertama memandikan, yang kedua mengafani, dan yang ketiga menyolati. Nah, untuk contohnya dan penjelasannya dapat dilihat pada video berikut ini. Nawaitul ghusla adaan hadzal mayyitati lillahi ta'ala. Selanjutnya kita masuk kepada proses pengafanan jenazah. Jadi di sini kami sedang menyiapkan kain kafan untuk si mayit. Kainnya terdiri dari 5 tali, 3 kain, 1 jilbab, baju, dan baju tengahnya, cawat ataupun celana dalam si mayit, dan siapkan juga kapas untuk menutupi lubang-lubang seperti mata dan lainnya. Baiklah, kita masuk ke dalam proses pengafanan si mayit. Itu pertama kita letakkan dulu mayitnya di tengah-tengah kain dengan ditutupi kain bidang agar tidak kelihatan auratnya.
Baik, pada proses yang pertama kami memasang baju si mayit dulu. Kemudian kami memasang cawat mayit dengan disertai kapas-kapas untuk menutupi lubang. Dan yang ketiga, kami memasang baju tengahnya. Dan selanjutnya kami memasang kapas juga pada mata mayit, hidung mayit, dan telinga mayit yang termasuk ke dalam lubang yang harus ditutupi pada si mayit. Kemudian kami memasang jilbab si mayit. Pastikan rambut mayit tertutup dengan rata dan tidak kelihatan. Selanjutnya kami mulai mengafani si mayit dari kain terluar, yaitu kanan ke kiri. Nah, jika masih ada keluarga yang menemuinya, kita bisa buka dulu bagian kepalanya. Nah, karena di sini tidak ada, kami langsung tutupi saja bagian kepalanya. Dan jangan lupa juga kita lepaskan bidang tadi dan lanjut kepada kain kedua, yaitu dari kiri ke kanan. Dan kita mulai masuk pada step terakhir, yaitu lapisan terakhir pada kain kafannya. Dan pastikan kain kafannya itu pas pada si mayat. Dan kita mulai ikat satu persatu dari bawah ke atas. Baik, selesai sudah proses pengafanan jenazah kita. Selanjutnya dilanjutkan dengan proses menyolati jenazah yang terdiri dari 4 takbir. Perlu diingat jika untuk jenazah laki-laki, posisi imam berada di kepala jenazah, dan ketika berada pada posisi jenazah perempuan, yaitu imam berada di posisi tengah, yaitu posisi daerah perut jenazah. Sebelum melakukan sholat, imam membaca niat sebagai berikut untuk jenazah perempuan. Sholli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayah imaman lillahi ta'ala. Nah, pada takbir pertama, imam membaca Al-Fatihah, yang mana bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, pada takbir yang kedua, imam membaca sholawat Nabi. Versi pendeknya yaitu sebagai berikut. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Versi panjangnya yaitu sebagai berikut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, pada takbir yang ketiga, imam membaca doa untuk si mayit, yang mana doa pendeknya sebagai berikut. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Setelah takbir keempat, imam membaca doa lagi, yaitu bunyinya sebagai berikut. Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Selanjutnya dilanjutkan dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, itu saja pemaparan materi dari kami bertiga. Semoga materi kami dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Jalan-jalan ke Pulau Nangka. Ke Pulau Nangka memberi selasi. Cukup sampai di sini saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.